Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita kembali menyimak ceramah-ceramah lawas dari guru-guru kita tercinta. Semoga kita bisa memetik hikmah, mengambil ilmu dan pelajaran, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Marilah kita simak bersama-sama. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, syukurillah. Atas anugerah dan kesempatan kita bisa melangkah ke masjid untuk tunaikan salat subuh berjamaah. Dan hal ini sangat berat untuk dilakukan oleh orang munafik. Bahkan kata guru saya, kalau ingin tahu perbedaan antara orang munafik dan mukmin, lihat salat subuh. Salat subuh berbeda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salah 'ala al-munafiqin salatus subhi wa salatul isya." Salatul fajr wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kalau mereka mengetahui apa pahala dan kemuliaan yang Allah simpan, Allah titipkan, Allah rahasiakan di dalam dua salat ini, tidak mungkin mereka meninggalkan dua salat ini. Sampai kata Rasulullah, walaupun mereka datang ke masjid dalam keadaan merangkak. Jadi bukan lagi tidak bisa jalan, merangkak mereka datang seperti anak bayi. Karena begitu luar biasa besar dan kemuliaan pahala di dua salat ini. Cuma karena mereka orang munafik, makanya berat. Bersyukurlah. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk orang yang selamat dari kemunafikan. Ada juga satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Man shalla 40 yawman la tafutuhu takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Barang siapa yang menjaga selama 40 hari takbiratul ihram bersama imam. Kalau 40 hari dikali 5 waktu, berapa salat? 200. Barang siapa yang jaga salat
dan tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, bukan masbuk. Kalau masbuk tidak masuk dalam karunia hadis ini. Jadi man shalla, ini syarat yang pertama, man shalla 40 yawman, 40 hari. Yang kedua, la tafutu takbiratul ihram. Yang ketiga, takbiratul ihram tidak tertinggal, tidak terlewat. Ma'al imam, ada imam. Berarti hadis ini menunjukkan berjamaah. Man shalla 40 yawman la tafutu takbiratul ihrami ma'al imam, baru dapat kutibat lahu bara'atan. Mempunyai 4 hal ini. Salat selama 40 hari bersama imam dan tidak tertinggal takbiratul ihram. Dapat apa? 2 kebebasan. Bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka jahannam. Bahagialah yang sudah mampu melaksanakan. Dan orang munafik tidak sanggup. Tak bisa. Bahagia orang yang dikenal di tengah masyarakat ahli masjid. Ada seorang ulama besar tidak pernah mendengar azan di luar masjid selama 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Bukan karena tidak ada speaker atau tidak ada mic, tapi karena sebelum azan dia sudah ada di masjid. Dia dengar azan di dalam masjid, bukan di luar masjid. Selama 40 tahun. Ditanya, kok bisa? Apa yang mendorongmu semangat sampai begitu luar biasa perhatiannya kepada salat, sampai sudah mempersiapkan diri sebelum azan dan sudah di masjid? Beliau jawab dengan jawaban yang sederhana. Azan ini panggilan. Panggilan. Azan ini memberitahu sudah masuk waktu salat. Kata beliau, azan ini panggilan untuk orang yang lalai. Dan saya tidak mau termasuk orang yang lalai. Saya ke masjid dah baru dipanggil. Berat ya Pak ya? Berat. Sibuk. Kadang-kadang dengar azan aja masih lanjut sibuk, lanjut urusan. Gampang nanti, masih lama kok. Apalagi imamnya Ali Jabir kepanjangan dia. Kenapa? Jangan buru-buru, sabar. Sabar, kan sabar ibadah. Sabar pahalanya besar. Coba kapan dia fikir sabar? Telat salat dia bilang sabar. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini perlu jamaah sekalian, kita perlu latihan. Latihan pertama
selama 1 minggu. Tak usah lama-lama, 1 minggu. Cuba kira-kira bapa ibu, terutama bapa-bapa, karena kalau untuk ibu-ibu tidak diwajibkan ke masjid. Tapi Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Tidak boleh melarang wanita kalau dia ingin ke masjid, kasih dia ke masjid. Jangan larang dia, kata Rasulullah. Wa salatu wa fi baitiha khairul laha. Tapi salatnya di rumah itu lebih baik, kata Rasulullah, buat dia. Kesimpulan, kata ulama, bagi wanita kalau dia bisa menjaminkan aman dirinya dan terjegah dari godaan fitnah, boleh dia ke masjid. Tapi kalau wanita keluar bisa membahayakan dirinya atau bisa menjadi godaan bagi orang laki-laki, lebih baik dia di rumah. Dan saya lihat di Indonesia sudah menjadi kebiasaan, ya Bu, biasa ke masjid. Aman enggak? Aman? Pulang pergi aman? Ada yang ganggu di jalan? Ada yang goda? Silahkan datang ke masjid. Jadi jelas bersabda Rasulullah, la tamna'u ima Allah. Jangan sekali-kali melarang wanita kalau dia ingin ke masjid. Walaupun kata Rasulullah, tapi lebih baik. Jadi sekarang ada kata baik, ada yang lebih baik. Ke masjid boleh enggak? Boleh. Baik. Tapi lebih baik salat di rumah. Dan saya yakin kaum wanita ketika ingin ke masjid, apalagi kalau ada kegiatan tausiah atau majlis ta'lim, dia ingin sekalian belajar. Cita-citanya dia datang ke masjid, pertama belajar cara salat yang benar. Yang kedua, dia bisa belajar dari bacaan imam. Mungkin kalau dari rumahnya bisikan suara kanan kiri banyak masjid, tak bisa dengar jelas. Datang ke masjid, dia ingin bisa dapat belajar dari bacaan imam. Mudah-mudahan dia bisa memperbaiki bacaannya, bisa menjadi lebih baik bacaannya. Sekalian dia datang bisa silaturahim dengan tetangganya yang barangkali tidak berkesempatan ketemu, tapi bisa berjumpa di masjid. Bisa juga sekalian menghadiri dan mengambil ilmu di masjid itu. Tausiah, kultum, majlis ta'lim. Berarti banyak manfaat bagi wanita untuk datang ke masjid. Zaman Rasulullah SAW pun ada wanita yang suka ke masjid. Bahkan ada wanita yang menjadi tukang bersih di masjid zaman Rasulullah SAW. Sampai dia suka mewangikan masjid, bawa wangi-wangian seperti kayu kayu gahru. Sebuah kayu ketika kita bakar, dia wangi, keluar asap tapi harum seperti minyak wangi. Dan wanita ini ketika meninggal dunia, dia meninggal dunia malam hari. Mereka tidak berani mengganggu Rasulullah SAW malam hari. Barangkali tidur kah, istirahat kah, atau lagi salat tahajud kah, kita tidak tahu. Makanya mereka membawa wanita ini disalati dan dimakamkan. Ketika Rasulullah SAW pagi hari bertanya, ini mana perempuan kita ini yang biasa suka bersih-bersih? Berarti dicari sama Rasulullah SAW. Kalau dicari berarti sering dia datang ke masjid. Kalau dia cuma sekali-kali, tak mungkin kita merasa kehilangan orang itu. Tapi kalau dia sering,
Orang datang selalu ke masjid, ketika dia tidak ada, pasti kita tanya, ini gimana Pak? Pak Haji itu hari ini tidak ada di masjid. Oh ayo kita lihat dulu, barangkali dia lagi sakit. Betul kan? Dan begitu Rasulullah SAW, mana perempuan ini? Mohon maaf ya Rasulullah, tadi malam dia meninggal. Dan kami tidak berani mengganggu untuk memberitahu. Kata Rasulullah SAW, tunjukkan di mana makamnya, di mana kalian kuburkan. Ditunjukkan. Dan Rasulullah SAW langsung salati. Apakah salat para sahabat, salat jenazah untuk wanita ini tidak cukup? Cukup. Tapi kenapa Rasulullah SAW ingin Rasul yang langsung salati? Karena Rasulullah SAW kalau salati, menyalati satu orang, dijamin dia masuk surga. Makanya Rasul ingin salatkan jenazah untuk dia sebagai jaminan dia masuk surga. Kerjaannya wanita itu di masjid, cinta masjid, bersihin masjid. Jadi tidak apa-apa sekali-kali ibu datang ke masjid, sama-sama, rame-rame sama teman-teman, minta izin sama takmir masjid, kami hari ini ingin bersihin masjid. Kami yang bersihin, jangan tukang bersih yang biasa dibawa oleh masjid. Kami kaum wanita ingin membersihkan masjid. Izinkan kami. Tolong Pak Takmir kasihlah, boleh. Silakan Bu. Kami ingin bersihkan semua kamar mandinya, terasnya, dalam masjidnya, kaca-kacanya kita lap, bersih. Tak apa-apa, seminggu sekali, tak usah setiap hari. Seminggu sekali. Mudah-mudahan Allah berikan pahala seperti wanita itu yang disalati oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa pahala dan dapat kebebasan dari kemunafikan dan dari siksa neraka jahanam. Orang yang mampu menjaga salat selama 40 hari. Pasti muncul pertanyaan, menjadi penasaran bagi kaum wanita yang berkata, terus kalau kita-kita ini gimana? Masa pahala ini hanya dapat oleh kaum laki-laki? Kami tidak bisa 40 hari menjaga salat. Pasti kami akan terhalang dengan kedatangan tamu. Halangan 20 hari atau 25 hari, kemudian kedatangan halangan. Berarti kita tidak bisa 40 hari. Gimana dong? Kalau kita ingin meraih pahala yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Bu, jangan khawatir hitungan pahala. Kalau ibu bisa buktikan salatnya selalu tepat waktu dan selalu terjaga takbiratul ihram, insya-Allah akan Allah berikan pahala yang sempurna walaupun belum mencapai 40 hari. Karena Allah tahu wanita ini sedang punya uzur. Beda sama kaum laki-laki, dah ada uzur. Dan semakin kita bisa membuktikan semangat dan komitmen kita saat menjaga salat, akan kita merasa betapa luar biasa berkahnya hidup kita. Berkah rezeki, berkah umur, berkah aktivitas, kuncinya salat. Kira-kira sanggup Bapak Ibu? Latihan pertama 1 minggu. Hari ini hari Selasa, sampai Selasa yang akan datang.
selama 5 waktu setiap hari. Selama 1 minggu, mohon datang ke masjid sebelum azan. Jangan tunggu dipanggil. Latihan. Kita harus tahu diri sejauh mana saya bisa. Apakah saya sanggup nggak ini 1 minggu? Atau ternyata saya masih harus perlu muhasabah. Usahakan, dan saya yakin, dan antum ingat insyaAllah apa yang saya bicarakan, akan terwujud atau akan terjadi banyak halangan dan godaan. Karena syaitan tidak suka, syaitan tidak mau Bapak Ibu bisa jaga itu. Jangankan datang ke masjid sebelum azan, salat berjamaah pun syaitan tidak mau. Walaupun masbuk, syaitan tidak mau, tetap tidak mau. Makanya kita usahakan. Dan segala ibadah ini kembali kepada keistiqomahan. Sekaligus kita bisa tahu diri. Oh, alhamdulillah ternyata saya bisa. Insya Allah saya lanjutkan. Jangankan saya 1 minggu. Insya Allah selama saya mampu saya usahakan. Tunjukkan kemampuanmu dan tunjukkan niat yang betul-betul sungguh-sungguh. Subhanallah, begitu indah dan menyejukkan hati. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa memahaminya dengan lebih baik. Marilah kita lanjutkan. Terus latihan yang kedua, khususnya kaum laki-laki, 40 hari jangan tertinggal takbirah sama imam. Berarti imam bilang istau, luruskan saf, tolong sudah ada di masjid. Kalau tidak sanggup sebelum azan, paling tidak imam begitu berdiri, maju, mau salat, mulai salat, kita sudah standby. Agar kita dibebaskan oleh Allah dari kemunafikan dan dari siksa neraka Jahannam. Kira-kira Bapak Ibu berat enggak? Kira-kira berat enggak? Rasa sanggup enggak? Selama 40 hari 200 kali salat. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan dihitung totalnya. 200, kapan habisnya? Jangan dihitung seperti itu. Tapi yang Anda bayangkan kebebasan itu. Ya Allah, bisa selamat dari neraka Jahannam. Kalau kita disuruh bayar atau kita ada mendapatkan promo, dah beli barang ini dapat ini gratis, beli sesuatu ini dapat ini lagi gratis, kira-kira mau nggak manfaatkan promo? Kita sangat bersemangat untuk memanfaatkan promo. Bahkan ketika kita sudah mendapatkan manfaat, kita malah dorong orang lain. Pak, ada promo ini, jangan dilewatkan kesempatan. Ini juga promo. Ini promo dari Allah. Karena Allah tahu manusia ini suka diberikan promo, Allah kasih juga. Ayo 40 hari bebas dari neraka Jahannam. Mau enggak? Mau ya Allah. Siapa yang tidak mau? Ayo manfaatkan promo dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian kita bisa mengenal diri sejauh mana kita bisa. Jangan-jangan selama ini saya merasa diri ahli masjid, 200 kali salat aja tidak sanggup, 40 hari aja tidak lulus. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan, nanti Bapak Ibu akan merasakan sesuatu manisnya iman yang tidak bisa diungkapkan.
tidak bisa diceritakan. Tapi nikmat, tenang hati. Karena semakin mampu menjaga segala sifat kemunafikan, walaupun titik-titik hitam kemunafikan itu akan otomatis dicucikan, dibersihkan. Semakin terus menjaga, dibersihkan. Sampai tuntas 40 hari, hati kita bersih. Bahkan insya Allah buku amal kita bersih dari sifat kemunafikan. Dan di hari kiamat dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam. Dan percaya Bapak Ibu, kalau ini bisa dilaksanakan, insya Allah Bapak Ibu akan berkenan diteruskan. Justru bukan tak mau, jangankan 40 hari, insya Allah sisa umur kita tidak pernah terlewat takbiratul ihram. Ketika seandainya tertinggal, ya karena apapun alasannya, alasan yang boleh, alasan apapun alasannya, mungkin telat datang, bisa jadi telat bangun, apapun alasannya, akan merasa di hati kesedihan yang luar biasa. Dan itu yang saya ingin jadi di hati kita. Seperti orang saleh, jangankan lewat salat berjamaah, kalau lewat takbiratul ihram dia sedih. Al-Hasan al-Basri, seorang ulama besar dari tabi'in, dia belajar agama dari sahabat Rasulullah SAW. Dia pernah berkata, ara taghayyura khuluqi zawjati wa waladi wa dabbati bisababi ma'siyati. Saya bisa mempandangi perubahan akhlak istriku, anakku, bahkan kendaraanku karena dosaku. Bisa enggak Bapak Ibu dibayang? Kata beliau, ini seorang imam besar. Dia bilang, kalau saya melihat ada perubahan akhlak istriku, saya tidak pernah marah sama dia. Mungkin istri dikenal wanita yang patuh dan taat, tiba-tiba kok berubah, disuruh A, suruh B, tidak mau. Kata beliau, pasti saya tanya diri, dosa apa yang saya lakukan sampai terjadi perubahan akhlak istriku? Dia langsung salahin dirinya, bukan salahin istrinya. Anakku rajin salat, anak yang berbakti, kok tiba-tiba susah salat? Terjadi enggak hal seperti ini? Suruh ngaji, mak tak mau, cuma main game aja. Padahal kemarin bagus, dia terus semangat ngaji, semangat salat, selalu mau ke masjid sama orang tuanya. Tapi tiba-tiba tak mau. Dia langsung tanya diri, dosa apa yang saya lakukan sampai ada perubahan akhlak istriku dan anakku, bahkan sampai kendaraanku. Apa kira-kira Bapak Ibu beliau dapat? Dia muhasabah diri, ingin cari tahu dosa apa yang saya lakukan sampai terjadi begini. Ternyata dia menemukan pernah satu hari telat dari takbiratul ihram. Dia sedih dan istighfar. Bagi mereka imam besar dan orang saleh, ketinggalan takbiratul ihram sama imam, bagi mereka itu dosa. Padahal itu bukan dosa sebenarnya, tapi mereka menghitungkan sebagai dosa. Saya sudah komitmen menjaga, kok ada apa kok berubah? Kenapa saya berubah? Padahal ini sesuatu kebaikan buat diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya saya bilang perlu latihan. Dan insya Allah Bapak Ibu kalau bisa lulus akan merasakan kenikmatan iman yang luar biasa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, wa inna lil imani la halawah. Iman itu memiliki rasa manis. Iman itu iman sebuah makanan atau minuman sampai kita rasa manis? Tidak. Dia bukan sebuah minum, bukan sebuah makanan, tapi sebuah perasaan yang ada di batin kita. Nikmat, indah, terasa bahagia. Karena iman semakin meningkat. Itu yang perlu kita kejar. Dan semakin meningkat iman kita, salah satu wasilah yang meningkatkan iman kita, salat berjamaah, apalagi jaga takbiratul ihram. Karena posisi iman diganggu dengan kemunafikan. Perilaku, sifat, ucapan, akhlak, kita tambah sadar ada hal-hal yang masih menjadi kebiasaan atau kemunafikan, tapi kita tidak sadar itu kemunafikan. Bagaimana cara agar kita bersih total dari kemunafikan? Salat. Salat dan jaga takbiratul ihram. Dan saya sebenarnya ingin sekali Bapak Ibu melakukan, supaya Bapak Ibu apa yang saya baru cerita biar Bapak Ibu yang sendiri rasakan. Karena saya tidak bisa saya tidak bisa membayangkan kira-kira apa yang harus saya sampaikan dari perasaan manisnya iman. Tidak bisa diungkapkan, tidak bisa diceritakan. Cuma ditanya gimana? Alhamdulillah, ya Allah, nikmat. Wallahi nikmat. Semakin meningkat iman kita, semakin berkah rezeki kita, semakin jauh dari segala keburukan. Allah pimpin kita, Allah lindungi kita, Allah anugerahkan keberkahan. Bahkan malaikat akan mau mendampingi kita dimanapun kita berada. Kalau malaikat mendampingi kita, berarti syaitan tidak berani dekat. Ini semua berkahnya takbiratul ihram sama imam. Siap? Jangan insya Allah, tapi siap insya Allah. Azam baru tawakkal. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau hanya insya Allah itu namanya tawakal, tapi belum azam. Gimana? Insya Allah. Kapan? Insya Allah. Terus insya Allah. Itu aja. Insya Allah keluar, tapi amalannya belum keluar. Sama kira-kira perasaan ibu gimana kalau bilang sama suami, saya mau ini ke mall mau belanja. Insya Allah. Nanti sore ya. Insya Allah. Kapan Pak? Ini sudah sore. Insya Allah. Tapi tidak pernah ada belanja-belanja. Karena di dalam bahasa Arab insya Allah ada banyak makna. Insya Allah tahqiqan, ada insya Allah ta'liqan. Ada kata insya Allah yang terikat dengan sungguh-sungguh mau melaksanakan. Ada kata insya Allah cuma ta'liqan, digantung saja. Gimana? Insya Allah Pak, insya Allah. Seluruh ibu bicara sudah dijawab insya Allah, karena sudah tidak ada niat untuk melaksanakan, cuma digantung saja. Jadi insya Allah tidak selalu makna baik ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin agar mampu menuju kesempurnaan iman, peningkatan iman, dan dijauhkan oleh Allah dari sifat kemunafikan. Alhamdulillah, itulah tadi ceramah yang indah, ceramah yang penuh dengan ilmu dan pelajaran.
Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam memahami dan menjalankan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian dari guru kita, penuh ilmu dan pelajaran yang sangat berharga, dan semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang beriman, semoga kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya dan kembali mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga. Mari kita lanjutkan setiap aktivitas kita. Semoga Allah senantiasa mudahkan urusan kita dan lancarkan rezeki kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.